Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. NASA luar biasa, Anda semua pasti bisa. Oke, baik, kembali lagi bersama saya Triyono NASA. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas tentang seperti yang di layar ya, teman-teman. Ada potensi stokis NASA. Banyak member baru biasanya yang bertanya-tanya, berapa sih besar penghasilan stokis NASA? Apa sih eh, potensi stokis NASA seperti apa dan sebagainya? Apalagi teman-teman yang baru ketika di prospek, potensi NASA sangat-sangat luar biasa ya. Tentunya akan semakin penasaran. Oke, baik. Dalam kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang garis besar potensi stokis NASA. Oke, sebelumnya kita mulai. Apa itu stokis NASA? Jadi stokis NASA adalah tempat pelayanan yang dibuat perusahaan untuk mempermudah dalam pelayanan kepada para distributor dan konsumen. Pelayanan apa saja yang ada di stokis NASA, yaitu pendaftaran member baru, pembelian produk, informasi acara kenasaan dan lain-lain. Jadi tempat pendaftaran member baru, ketika teman-teman nanti akan mendaftarkan membernya, misal teman-teman sekarang sudah member dan nanti akan dapat member baru, nanti teman-teman minta biodatanya ke calon membernya, nanti akan disetorkan ke stokis. Jadi seperti itu. Dan stokis juga pembelian produk baru, menyediakan semua produk NASA ada, kecuali yang sedang inden. Dan informasi produk biasanya setiap hari stokis akan mengupdate tentang informasi produk yang ready, atau biasanya ini produk ini kegunaannya untuk apa, dan itu juga akan diinformasikan di grup-grup stokisnya. Oke, lanjut lagi. Apa bisa kita mendaftar member baru di stokis lain? Nah, jawabannya apa? Secara ketentuan perusahaan bisa. Secara ketentuan perusahaan bisa. Akan tetapi dari kesepakatan para leader besar, pendaftaran sebaiknya di stokis upline. Lah, kenapa? Gitu. Diibaratkan seorang anak lahir ditungguin orang tuanya pasti akan lebih terurus dan mendapatkan fasilitas yang terbaik. Gitu. Diibaratkan ibaratnya member baru itu sebuah bukan sebuah ya, seorang bayi yang baru lahir itu ibaratnya kalau lahirnya ditungguin orang tuanya pasti juga akan terurus. Jadi seperti itu. Apa bisa belanja produk di stokis lain? Jawabannya secara ketentuan perusahaan bisa, karena seorang stokis adalah melayani semua distributor NASA dan konsumen. Akan tetapi jika di stokis upline kita ada ada lebih baik belanja di stokis upline. Jadi hitung-hitung sambil konsultasi. Betul tidak, teman-teman? Jadi setiap ke stokis sambil belanja sambil konsultasi. Mas, ini saya seperti ini bagaimana? Bun, saya seperti ini bagaimana? Mbak, saya seperti ini bagaimana? Jadi bisa sambil konsultasi dengan belanja gitu. Jadi keuntungannya lagi sambil duplikasi ke para downline, agar kalau ketika Anda stokis juga, itu para downline juga akan belanja di stokis Anda. Jadi sambil duplikasi, mengajarkan kepada para member agar belanja di stokisnya masing-masing, karena salah satu penghasilan seorang stokis adalah pembelanjaan dari para downline-nya. Terus ada keuntungannya lagi, jika poin belum masuk lebih mudah untuk konsultasinya gitu. Terus belanja sambil menimba ilmu, seperti tadi belanja sambil tanya-tanya atau sambil selfie boleh. Ketika teman-teman belanja hanya satu produk, nanti fotonya dengan 10 produk tidak masalah, stokis akan mempersilahkan teman-teman. Untuk apa foto-foto banyak? Untuk iklan teman-teman setiap harinya gitu.
bila perlu tapi teman-teman ke stokis pakai bawa baju yang banyak, kerudung yang banyak. Kenapa? Foto produk ini jekrek, ganti baju. Foto produk ini jekrek, pakai baju. Itu hanya saran. Oke, lanjut lagi teman-teman. Keuntungannya apa menjadi seorang stokis NASA? Keuntungannya banyak sekali. Wow, gitu ya. Keuntungannya banyak sekali. Seperti kemarin pas di ini ya. Jadi yang pertama itu potensi stokis NASA, yaitu informasi rabat bulanan. Jadi ini rabat reguler, rabat yang diberikan setiap bulan oleh PT Natural Nusantara, yang mana ada rapat pengembangan, ada rapat karir, ada rapat kepemimpinan, rapat breakaway, diamond director, dan seterusnya. Dan ini tentunya ada syarat dan ketentuannya. Bagi member baru paling hanya baru mendapatkan rapat pengembangan. Oke, next untuk rapat-rapat nanti akan di video selanjutnya saya jelaskan. Selanjutnya, yang kedua, rabat apa saja yang didapatkan, yaitu rabat stokis sebesar 12%. Gitu. Maksudnya bagaimana rabat stokis sebesar 12%? Maksudnya ketika teman-teman belanja kan ada poinnya ya. Ketika poin itu dilaporkan akhir bulan, nah stokis akan mendapatkan 12% dari total BV yang dilaporkan ke kantor. Yang kedua, rabat stokis level 1. Ketika nanti teman-teman mempunyai downline yang sudah stokis, maka teman-teman juga akan mendapatkan rabat juga. Jadi setidaknya apa ya? Keuntungan di stokis kita berkurang, akan tetapi nambah dengan keuntungan yang rabat level stokis ini. Ibaratnya tidak apa ya, passive income, kerjanya semakin berkurang gitu ya, tapi masih ada penghasilan. Itulah sistem di NASA ya, sangat-sangat luar biasa, dibuat sedemikian rupa. Oke, selanjutnya rabat stokis level 2. Maksudnya gimana level 2? Maksudnya jadi seperti ini, saya gambarkan. Ini level 1, ini level 2, ini level 3. Oke, misal saya contohkan, saya ini Triyono, ini saya ya, Triyono, ini Mbak Miatin, ini Mbak Rina. Oke. Misal Mbak Miatin, Mbak Atin udah stokis, saya dapat 3%. Dan Mbak Rina juga sudah stokis, saya mendapatkan 2% gitu. Dari omset stokis masing-masing. Stokisnya Mbak Miatin berapa, stokisnya Mbak Rina berapa gitu. Jadi seperti itu. Jadi sangat-sangat adil. Oke, lanjut lagi. Jika dengan GM omset 10.000 PV, rabat stokis itu plus minus 1,2 juta. Hanya baru di ini saja gitu. Karena 12% dari 10.000 PV, maka 1.200.000. Belum yang ini, belum yang level ini gitu. Oke, lanjut lagi. Ini sudah. Nah, ini contoh ya. Ini dulu waktu masih berjaya sekali ya. Berjaya, jadi 1 bulan saya laporan ke kantor itu sebanyak 44.933 BV sekitar itu. Berapa bonusnya? Bonusnya kira-kira sekitar 5 juta. Ini bonus yang rabat 12%. Nah, ini contoh dari Mbak Miatin nih. Ini rabat 1%-nya. Nah, ini rabat 2%-nya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Ini baru keuntungan rabat yang tadi. Oke, kita lanjut lagi. Selisih harga. Nah, maksudnya apa ini selisih harga? Ini jauh-jauh akan lebih semakin. Oke, selanjutnya selisih harga distributor dengan harga stokis gitu.
Maksudnya apa? Maksudnya ketika nanti teman-teman sudah menjadi seorang stokis, itu belanjanya akan lebih murah gitu ya. Belanjanya akan lebih murah. Berapa murahnya? Nanti perhitungannya seperti ini. Oke, lanjut lagi. Berapa ya harga stokisnya gitu ya. Jadi selisih harga distributor dikurangi harga stokis, kira-kira gambarannya seperti ini. Misal kayak NCX, Natural Crystal X, harga distributor itu 110, betul? Kalau belanja 110 ya, harga stokisnya itu lebih murah lagi. Berapa? Itu 90.000. Jadi ketika ada downline ataupun member yang belanja ke stokis dengan misal belanja satu kristal X gitu ya, maka keuntungan stokis adalah 20.000. Betul teman-teman, 20.000. Saya contoh lagi Herbatus. Herbatus harga distributor itu 100.000 dan harga stokis 80.000. Jadi selisihnya, keuntungannya stokis ketika ada orang belanja Herbatus yaitu 20.000 juga gitu. Saya contohkan lagi pasta gigi NASA. Ketika ada orang belanja pasta gigi NASA, pasta gigi NASA adalah harga distributor itu 13.000 dan harga stokis itu sekitar berapa ya? 12.000 atau 11.500. Jadi dapat 1.000 gitu ya. 1.000 atau 1.500, saya agak lupa. Oke, lanjut lagi. Kok kecil Mas PGN? Karena poinnya hanya 1 PV saja gitu ya. Jadi kalau dibagi, ibaratnya dikali 1/1 PV untungnya 1.000 keuntungan stokis, maka kalau GM, kalau laporan itu kan 10.000. Nah, 10 juta berarti ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Wah, gitu ya. Keuntungannya besar sekali. Jadi gini, potensi stokis NASA, omset Gold Manager adalah 10.000 PV. Betul kan ya? Herbatus poinnya 22 PV. Selisih harga distributor dikurangi harga stokis itu kan 20.000. Makanya wow, gitu ya. Makanya 10.000 PV dibagi 22 PV. Maksudnya apa? Itu 10.000 adalah omset Gold Manager atau GM atau seorang stokis yang sudah stokis. Patokannya 10.000 dibagi 22 PV itu adalah omset Herbatus gitu ya. So, ini hanya sebagai contoh, maka akan ditemukan 454 pieces Herbatus gitu ya. Atau kita bulatkan menjadi 450 Herbatus. Nah, kalau satu Herbatus keuntungannya itu adalah 20.000, maka keuntungan stokis yaitu 450 dikali 20.000. Totalnya adalah 9 juta. Itu keuntungan langsung seorang stokis ketika melayani para member NASA gitu. Baik itu jaringan sendiri maupun itu jaringan orang lain gitu. Itulah keuntungan menjadi seorang stokis. Yuk, makanya cepat-cepat kejar peringkat Gold Manager dan cepat-cepat menjadi seorang stokis NASA. Oke, potensi GM dan stokis kira-kira berapa? Nah, seperti tadi di awal, untuk rabat reguler itu yang bulanan ya, kira-kira plus minus itu 2 juta. Yang rabat selanjutnya, rabat stokis tadi yang 10.000 per 10.000 PV itu 1.200.000. Terus selisih harga HDHK itu kira-kira 9 juta. Itu tergantung produknya. Dan kalau ngomongin ini berarti kira-kira kalau omsetnya 10.000 PV. Terus kalau omsetnya lebih besar gimana Mas? Ya jauh akan lebih besar juga penghasilannya. Oke, lanjut lagi. Jadi saya buat video di kamar, anak masuk gitu ya. Saya tak pause dulu. Oke, lanjut lagi. Jadi potensinya seperti itu. Totalnya penghasilan seorang stokis itu kira-kira sekitar 12 juta sekian. Atau kalau banyak orang ngomong
menjadi seorang stokis NASA itu penghasilan minimal 10 juta per bulan gitu. Betul, kalau dari perhitungan yang ya minimal 10 juta per bulan menjadi penghasilan seorang stokis NASA. Backgroundnya ganti, saya cari tempat yang lebih aman. Oke, lanjut lagi ya. 12 juta. Nah, ini. Nah, belum keuntungan penjualan pribadi. Karena kenapa? Menjadi seorang stokis kira-kira boleh jualan nggak? Boleh gitu. Siapa yang melarang? Tetap seorang stokis adalah seorang distributor NASA. Jadi masih bisa berjualan ke para konsumen, masih bisa melayani pelanggannya itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Apa masih ada? Wah, senyumnya gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Ini hanya contoh saja ya. Wow, aku mau banget jadi stokis NASA. Kira-kira teman-teman mau? Gitu. Jika teman-teman mau menjadi seorang stokis NASA, bagaimana caranya? Gitu ya. Bagaimana caranya? Oke, caranya akan dikupas tuntas di next video, di video selanjutnya, karena durasi yang terbatas ya. Kalau terlalu besar nanti uploadnya terlalu berat. Oke, mungkin video kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah itu ya. Nanti yang kurang jelas silahkan boleh ditanyakan ya di kolom komentar atau via grup atau via japri, nggak masalah. Tapi lebih baiknya di kolom komentar. Jadi teman-teman pertanyaannya mewakili yang lain gitu. Jadi nanti bahasnya jawabnya tidak bolak-balik. Misal 15 pertanyaan atau 10 pertanyaan yang sama dijawab 10 kali. Kalau di komentar kan pertanyaannya satu, saya jawab satu kali, teman-teman bisa menyimak jawabannya. Oke, mungkin saya cukupkan sekian. Mohon maaf dan semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.